A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang seiman dan saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Di sini kita akan membahas stretching. Jadi stretching itu dapat dilakukan di mana saja, di rumah, ya, tempat spesial, atau di kantor. Jadi, apakah kita sedang bekerja bisa stretching? Insya Allah bisa. Jadi stretching itu bukan hanya memerlukan tempat yang luas, bukan, ya. Tempat seadanya atau dalam kondisi apapun, insya Allah stretching itu bisa kita lakukan. Saya ambil satu contoh, ketika kita bekerja di suatu perusahaan dan dalam suatu ruangan, biasanya di dalam ruangan itu diletakkan atau beberapa AC yang cukup dingin. Yang kedua, pekerjaan kita itu dihadapkan dengan komputer atau laptop, ya, dalam posisi, ya, kepala fokus ke bawah. Yang kedua, tulang punggung dari kepala sampai ke tulang ekor itu akan melengkung. Di antara saraf-saraf tadi, ketika kita melengkung badannya dengan durasi yang panjang, insya Allah kalau fisik kita kuat, setelah kita bekerja mungkin kita akan sehat. Tetapi ketika banyaknya pekerjaan atau banyaknya problema dalam suatu pekerjaan, bisa saja fisik kita, ketahanan tubuh kita akan menurun. Yang menurun ketika itu yang bermasalah di mana? Di saraf tulang belakang, ya. Saraf tulang belakang. Jadi apa solusinya? Insya Allah beberapa jam kita bekerja, 1 jam atau 2 jam, ketika kita letih, istirahat sebentar. Apakah istirahat keluar dari ruangan? Juga tidak. Istirahat, ambil stretching, yaitu stretching napas yang akan kita lakukan. Yang pertama-tama, untuk membangkitkan energi pertama atau panasnya suhu tubuh, kita akan bantu dengan air hangat, ya. Kita akan bantu dengan air hangat, ya. Ini kalau di kantor ada dispenser, kalau di rumah saya tidak punya, hanya termos biasa, ya. Jadi kita ambil air hangat separuh, dan kita simpan dulu. Selanjutnya kita ambil air biasa setengah. Ya, langkah yang pertama harus kita lakukan adalah di awal kita membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tarik nafas. Nah, setelah kita tarik nafas, kita minum. Ya. Setelah minum, jangan bernapas dulu. Biarkan air itu berjalan perlahan-lahan ke dalam tubuh kita. Kita resapi. Selanjutnya kita hitung sampai 10 dalam hati, dalam keadaan tahan nafas. Setelah selesai 10, kita tarik nafas kembali.
baru kita buang dari hidung perlahan-lahan. Ya, yang pertama kita coba dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama, yang masuk kedua yaitu tarik nafas, baca bismillah di dalam hati. Ya. Baru keluarkan napas dari mulut secara perlahan dengan rasa sedap dan senang hati. Yang selanjutnya kita lakukan seperti yang kedua, ya, dengan lebih rileks dan tenang. Bismillahnya ketika kita tahan napas, tarik napas. Kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kenapa nggak pakai tangan? Ya, untuk awal pertama kita tidak mempergunakan tangan. Ya. Jadi itu terapi air tadi untuk menaikkan suhu tubuh pertama, karena kita sudah AC. Yang kedua, ketika kita tahan nafas, ya. Ketika kita nafas, kita minum air hangat, akan mengalirkan suhu panas ke dalam kepala. Ya, air hangat yang kita minum, dia akan mendorong ke kepala. Kenapa saya buat air hangat? Ketika kita banyak berpikir, ini rongga kepala akan mengandung angin dan dia dingin, membuat daya pikir kita lemah, bisa-bisa kita menjadi migran. Maka kita campurkan oksigen yang masuk dengan air hangat tadi, kita dorong ke kepala supaya isi rongga-rongga kepala tadi mengandung oksigen dan hangatnya air tadi. Ya. Yang selanjutnya adalah apakah itu sudah cukup? Belum. Kita harus kembalikan kepada titik nol pola pikir. Ketika kita sudah lama bekerja, berpikir, begitu ada beban-beban pekerjaan, maka kita harus netralkan. Seperti HP, ya, seperti HP sering kita artinya bawa ke counter untuk di-refresh lagi, dikembalikan kepada titik nol. Kalau kita isi kendaraan ke pom bensin, itu akan kembali kepada titik nol. Jadi dalam tubuh manusia, kira-kira gimana harus kita titik nol? Ya, insya Allah titik nol kita adalah letakkan di lubuk hati kita yang paling dalam. Bagaimana caranya? Ya, yang pertama kita buat suatu media atau beban suatu media daya pikir kita dulu kita bekerja melihat laptop segala macam, ya. Yang kita bayangkan nanti hanya kerjaan dan kerjaan. Sekarang itu kita hilangkan sejenak.
Dengan apa? Ikhtiar kita, yaitu medianya. Nah, yang pertama, insya Allah bagi yang Islam, kita ambil Al-Quran, ya, Al-Quran, ya. Selanjutnya kita pandang, ya. Setelah kita pandang, kita letakkan pandangan kita ke dalam hati. Setelah pandangan kita masukkan ke dalam hati, coba kita tutup mata. Adakah Al-Quran di dalam hati kita? Ya. Kalau memang sudah nampak ketika kita tutup mata, insya Allah kita akan mulai. Ya. Anggaplah seluruh saudara-saudaraku sudah bisa melaksanakan tahapan yang kedua, yaitu melihat Al-Quran dalam pandangan mata ketika tertutup. Bagi agama yang lain, ya, saya sarankan untuk ambil media yang lain. Untuk agama Islam, insya Allah saya arahkan memegang Al-Quran. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, tegakkan seluruh tulang belakang kita tegak lurus. Selanjutnya, tegakkan juga ini kepala, udah, ya. Nah, ini kamu lengkung ke depan ketika kita kerja. Ini tarik ke belakang. Ini hanya tekuk jakunnya tarik ke belakang supaya kepala sampai tulang ekor rata. Ya. Dan selanjutnya kita tundukkan kepala kita sedikit. Bayangkan Al-Quran itu ada di dalam hati kita. Setelah nampak, baca Bismillahirrahmanirrahim, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas sedikit. Ya. Jadi di dalam tarik nafas tadi, bagi yang beragama Islam, berzikir, bisa subhanallah, alhamdulillah, atau zikir-zikir Allah yang lainnya. Ya, saya pakai subhanallah, ya, subhanallah, tidak berucap tapi di dalam hati. Selanjutnya, ketika kita tarik nafas, itu tekan ulu hati kita. Sedikit tekan. Yang penting ada rasa penekanan di ulu hati. Jadi kita ulang, ya. Setelah itu kita tekan, ya. Kita tarik nafas, udah. Tarik nafas, tundukkan kepala sedikit, tapi dalam keadaan tegak, ya. Untuk meluruskan saraf-saraf tulang punggung belakang dan ruas-ruas kepala tadi, ya. Kita tarik, udah, tundukkan sedikit. Bayangkan tadi Al-Quran dalam hati, dan selanjutnya tekan ulu hati, tekan ulu hati. Tekan ulu hati sambil berzikir. Sekitar 10, kalau tahan sampai dengan 20. Setelah selesai, tarik nafas, tenangkan sebentar, jangan langsung buang perlahan-lahan dengan nikmat. Seolah-olah tidak ada beban. Ya, sekarang saya prakteknya, ya. Saya diam, perhatikan, tarik nafas sedikit. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi inilah tahapan pertama, ya. Bagaimana kita menolkan kembali ke fitrah kita. Kebanyakan orang susah menetralkan atau mengosongkan pikiran atau hati dalam waktu sejenak, ya.
Insya Allah dengan adanya kita menenangkan, bisa menolkan seluruh baik itu pemikiran segala macam, kita akan refresh kembali, ya, refresh kembali. Begitu juga dengan HP, kalau udah terlampu apa, dia akan gelap ataupun mati total. Jadi tubuh kita juga bisa mati total, ya. Amit-amitnya bisa terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Insya Allah tahapan pertama ini adalah awal dari untuk stressing napas, ya, stressing napas. Ya, ini videonya kita potong sejenak. Inilah tahapan pertama. Insya Allah kita ambil berikutnya tahapan yang